Cek. Suara Bapak bisa didengar ya? Oke, langsung Bapak mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Bagi teman-teman yang masih belum bisa bergabung, mungkin ada yang kesulitan sinyal, ada yang hari ini sakit, nanti tolong suruh laporan ke saya, suruh WA saya ya. Oke, kemudian teman-teman di sini yang belum menyalakan kamera silakan on cam. Bapak pengen melihat wajah kalian, pengen melihat senyum kalian. Apakah hari ini dalam kondisi yang baik? Iya. Oke, terima kasih. Ya, melanjutkan pertemuan kemarin. Ada yang masih ingat nggak kemarin kita membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Oke, kalau lupa Bapak ingatkan. Jadi pertemuan kemarin kita singgung materi tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Jadi hari ini materi kita yaitu tentang membiasakan sikap ikhlas, sabar, dan pemaaf. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak mau cerita sedikit. Jadi, dulu ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Muhammad. Beliau sedang melakukan perjalanan ke daerah Mesir. Kemudian dia menemukan sebuah pemukiman kecil di situ dengan kondisi yang setengah tidak layak. Kemudian dia hampiri dan di situ dia menjumpai sosok laki-laki tua paruh baya yang sedang berbaring. Dia dalam kondisi buntung, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Kemudian penglihatannya itu juga tidak bisa melihat atau buta. Kemudian pendengarannya juga bermasalah. Tapi di situ tidak ada kata kecuali mengucap rasa syukur. Jadi pemuda tersebut, laki-laki tersebut selalu bersyukur kepada Allah. Kemudian si Abdullah bin Muhammad ini penasaran, bertanya ke laki-laki tersebut, apa yang engkau syukuri? Apa yang engkau syukuri? Kemudian si laki-laki itu menjawab, diamlah, aku sedang berdoa kepada Allah. Kemudian si Abdullah bin Muhammad tanya lagi, nikmat Tuhanmu mana yang kamu syukuri? Kemudian si laki-laki tersebut menjawab, apakah kamu tidak melihat? Dia menciptakan lisanku sehingga aku bisa terus berzikir kepada dia. Apakah kamu juga tidak melihat? Aku mempunyai seorang anak. Dia selalu mengajakku saat sholat, mengantarkanku ke masjid saat waktu sholat. Kemudian dialah yang menyuapiku. Akan tetapi sudah 3 hari ini dia tidak kembali, tidak menemuiku. Bisakah aku meminta tolong kepadamu untuk mencarikan di mana keberadaan anakku? Kemudian si Abdullah bin Muhammad menyanggupi, baik, akan saya cari anakmu. Kemudian setelah beberapa saat mencari, Abdullah bin Muhammad ini menemui jenazah yang sedang dikerubungi oleh singa. Kemudian Abdullah bin Muhammad tahu bahwa itu adalah anak dari laki-laki tua tadi. Kemudian Abdullah bin Muhammad kembali ke rumah orang tua tadi dan mengatakan bahwa apakah kamu tahu kisah dari Nabi Ayub? Di saat Allah menguji kekayaannya, apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub?
Laki-laki tua itu menjawab, dia sabar. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub ketika Allah menguji kesehatannya? Laki-laki tua tersebut menjawab, dia tetap bersabar. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub ketika semua anaknya meninggal? Laki-laki tua itu menjawab, dia tetap bersabar. Lalu di mana anakku? Laki-laki tua itu berkata. Kemudian Abdullah bin Muhammad menjawab, tadi saya menemukan anakmu sudah meninggal. Dia dikerubungi oleh singa di tengah padang pasir. Lalu apa respon dari laki-laki tersebut? Dia mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian Abdullah bin Muhammad kaget. Kok Alhamdulillah, kan anakmu mati kan, seperti itu. Kemudian laki-laki tua itu menjawab, iya, Allah itu maha baik. Dia mewafatkan anakku dalam kondisi yang suci, tidak pernah berbuat maksiat sama sekali, sehingga dia sudah pasti lolos dari azab neraka. Seperti itu. Tak lama berselang kemudian laki-laki tua tersebut bernapas panjang, kemudian meninggal saat itu juga. Abdullah bingung bagaimana merawat jenazahnya, karena dia kan dalam keadaan sendiri, tidak ada orang lain. Kebetulan juga pada saat itu ada 4 orang pemuda yang sedang berkuda melewati perumahan tadi orang laki-laki tersebut. Kemudian dipanggil sama Abdullah bin Muhammad. 4 pemuda tersebut tanya, apa yang terjadi kepadamu, saudaraku? Abdullah bin Muhammad menjawab, saya tadi bertemu dengan orang tua ini. Saya banyak bercerita, kemudian tak lama kemudian dia meninggal. Dan sekarang saya bingung bagaimana merawat jenazahnya. Kemudian 4 pemuda tersebut tadi tanya, siapa laki-laki yang kamu maksud? Abdullah bin Muhammad mengajak masuk ke rumah tersebut, dan di situ ditemukan si laki-laki tua itu tadi. Kemudian 4 pemuda tadi mengucap, Subhanallah, ini adalah wajah yang selalu tunduk kepada Allah, mata yang selalu tunduk menghindari kemaksiatan, dan tubuh yang selalu sujud kepada Allah di saat orang lain pada tertidur. Kemudian Abdullah bin Muhammad penasaran, siapa laki-laki ini? 4 pemuda tadi kembali bertanya, apakah kamu tidak mengenalnya? Tidak, jawab Abdullah bin Muhammad. Kemudian 4 pemuda tadi menjelaskan bahwa laki-laki ini adalah Abu Kilabah, sahabat Nabi yang terakhir hidup di zaman itu. Dia merupakan sahabat dari Ibnu Abbas. Kemudian dia juga pernah ditawari untuk menjadi hakim pada saat itu, tapi dia menolak. Kemudian pilih tinggal di daerah Mesir sampai meninggal dalam keadaan seperti itu. Akhirnya si Abu Kilabah ini tadi kemudian dimandikan, disolati, dikafani, dan dimakamkan. Dari kisah tadi kita dapat mengambil pelajaran bahwa pada dasarnya hidup di dunia ini adalah ujian. Ada yang sekarang kaya raya tapi besoknya jatuh miskin. Ada yang sekarang lagi bucin tapi besoknya nangis karena diputusin. Ada yang sekarang lagi all in dukung Brazil tapi ternyata kalah melawan tim kecil. Jadi level ujian setiap orang itu berbeda-beda. Kita harus tetap ikhlas dalam menjalaninya, kita harus tetap sabar dalam menghadapinya, dan tetap percaya bahwa Allah tidak akan membebani makhluknya di luar batas kemampuannya. Ya, cerita tadi itu sebagai pembuka pembelajaran hari ini. Sekarang kita masuk ke materi. Yang pertama yaitu tentang ikhlas. Di sini ada yang tahu nggak apa itu ikhlas? Ya, ikhlas. Mungkin kan kalian sering mendengar, istilah ini tentang ikhlas. Kira-kira ada yang tahu nggak apa itu ikhlas? Silahkan kalau ada yang mau jawab. Oke, jika tidak ada, Bapak jelaskan. Jadi ikhlas itu memiliki arti membersihkan atau jernih, bersih, suci dari pencemaran, kemudian
dari segi istilah, ikhlas itu artinya adalah membersihkan hati agar menuju kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dengan kata lain, dalam melakukan ibadah, hati kita tidak boleh menuju selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya harus lurus ke Allah Subhanahu wa taala. Dalam beribadah itu kita harus ikhlas tanpa meminta imbalan, tanpa ingin dipuji. Kita memberi bantuan, misalkan kita memberi bantuan makanan ke fakir miskin, itu ya sudah kita berikan saja gitu, ikhlas gitu. Gak usah dibikin konten, diupload di sosial media, apalagi itu malah kalian buat prank, itu kan kasihan. Jadi kalau kita niat kita ingin membantu, ya kita yang ikhlas, kita kasih semampu kita. Dan untuk bersedekah, ikhlas ini kan ada kaitannya dengan sedekah. Misal kalau kita mau bersedekah itu nggak harus nunggu punya, secukupnya saja, sebisanya saja, semampunya saja. Karena kuncinya itu ikhlas. Karena rugi kalian sedekah, kalian infak sebanyak apapun kalau nggak ikhlas. Ya, lebih baik sedikit tapi ikhlas, dan itu berarti seperti itu. Itu ikhlas. Kemudian kita masuk ke sabar. Ada yang tahu nggak apa itu sabar? Ya. Oke. Jadi sabar itu berasal dari bahasa Arab, anak. Sabar itu artinya menahan, mencegah, atau tabah. Kemudian dari segi istilah, sabar adalah menahan diri dari sifat kegundaan dan rasa emosi. Kemudian menahan lisan dari keluh kesah, serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Jadi sabar di sini adalah suatu kekuatan, daya positif yang mendorong jiwa untuk menunaikan suatu kewajiban. Oke, jadi sabar ini hampir mirip seperti ikhlas. Kalau ikhlas itu menerima, kalau sabar itu lebih ke menahan. Karena manusia itu kan pasti punya emosi. Jadi kita harus bisa belajar menahan emosi kita. Jangan semuanya diluapkan. Misal apa? Misal ini kan lagi rame Piala Dunia. Misal jagoan kita kalah. Apalagi kita taruhan. Oh enggak, saya enggak ngajarkan taruhan. Enggak baik. Misal kita jagoan kita kalah gitu. Ronaldo pulang tadi malam. Neymar pulang. Jadi kita harus sabar. Misal kita diajak teman kita, harus sabar. Jangan kok malah marah, terus baku hantam, jangan. Sabar, anggap saja itu ujian. Kita latihan sabar, kita latihan menahan emosi. Karena hidup di dunia ini kan ujian. Mungkin ujian setelah ini itu lebih berat. Jadi kita menganggap semuanya itu ujian. Apa yang kita alami itu ujian. Jadi kita harus membiasakan bersabar, seperti itu. Kemudian materi berikutnya. Jadi ini sekilas saja ya, Bapak kasih kalian materi sedikit, nanti kalian cari lebih lanjut info lengkapnya seperti apa. Yang berikutnya yaitu apa? Pemaaf. Nah, pemaaf. Maaf ini juga berasal dari bahasa Arab yang artinya al-afu, yang artinya meninggalkan atau membiarkan sesuatu. Jadi pemaaf adalah orang yang memberi ampunan dan tidak menuntut ganjaran dari sebuah kesalahan. Jadi ya, kita tahu bahwa manusia itu al-insanu makhluk khata'un nisyan. Manusia itu tidak luput dari salah dan dosa. Jadi wajar sebenarnya manusia itu kalau berbuat salah, berbuat dosa. Jadi misal ada teman kita yang salah, itu kita nggak usah ungkit-ungkit kesalahannya masa lalu. Oh, kamu nggak bisa belajar dari masa lalu, bla bla bla. Kalau dia salah, sudah kita ingatkan gitu saja. Kalaupun teman kita nggak salah, misal kita punya pasangan gitu, maksudnya ini pasangan teman gitu ya, bukan pacar. Kita punya teman gitu, dia nggak salah. Ya, kita nggak salah, tapi kemudian dia marah-marah. Ya udah, kita maafkan gitu. Karena kalau kita ikut-ikutan marah, itu nanti malah ribet, berantem gitu. Jadi meskipun dia yang salah, dia yang nggak balas chat, dia yang marah-marah, dia yang nggak mau cari topik, dia yang marah. Ya sudah, kita iyain gitu aja, kita sabar. Jadi
ada kaitannya maaf sama sabar. Jadi sabar, belajar sabar. Belajar memaafkan meskipun kita tidak salah. Seperti itu. Ya, itu sedikit materi hari ini. Jadi tugas kalian hari ini adalah bersama kelompok kalian merumuskan jawaban, mencari informasi tentang apa tadi? Ikhlas, sabar, dan pemaaf. Dan juga kalian cari dalil-dalil yang terkait dengan sikap ketiga tadi, ikhlas, sabar, dan pemaaf. Kemudian kalian juga cari cerita atau contoh kisah seperti yang Bapak ceritakan tadi di awal. Kemudian nanti kalian ambil hikmahnya, ambil pelajarannya dari situ. Kalau sudah, nanti kalian presentasikan. Perwakilan saja satu orang, satu kelompok. Dan gimana kelompoknya? Karena ini jumlah muridnya 35, jadi Bapak kelompokkan menjadi 7 kelompok. Satu kelompok 5 anak, urut absen saja biar mudah. Jadi absen 1 itu nomor absen. Kelompok 1 itu absen 1 sampai 5, kelompok 2 itu absen 6 sampai 10, dan seterusnya. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan atau sudah paham? Sebelum Bapak kasih kesempatan mengerjakan, mungkin ada yang mau bertanya terkait tugas ini. Jadi, Bapak ulangi, kalian cari informasi, pengertian mungkin ikhlas, sabar, maaf itu apa. Kemudian kalian cari juga dalilnya yang terkait hal ini. Kemudian kalau ada, kalian kasih contoh cerita keteladanan yang bisa kita ambil dari cerita tersebut, yang kaitannya yaitu tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Seperti itu. Jadi tugas kalian ada 3 itu tadi. Mencari pengertian, mencari dalil, dan mencari kisah. Kalau sudah nanti kita presentasikan. Ya, sudah jelas ya tugasnya? Oke, kalau sudah jelas Bapak kasih waktu 60 menit dari sekarang ya, 60 menit dari sekarang. Silakan kalian rumuskan dengan teman kalian online. Nanti kalau sudah kita gabung lagi di Zoom meeting. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Baik, sudah 60 menit. Ke 60 menit itu sudah. Berapa puluh menit aja, presentasi 40 menit. Oke, jadi itu tadi sedikit materi hari ini, sedikit pemaparan dari Oke, sudah Bapak jelaskan sekilas pengertian tentang apa tadi? Ikhlas, sabar, dan pemaaf. Kemudian tugas kalian sekarang adalah bersama kelompok kalian mencari informasi lengkap tentang pengertian apa itu ikhlas, apa itu sabar, dan apa itu pemaaf. Kemudian kalian cari juga dalil yang terkait dengan ketiga sikap itu tadi. Kemudian kalau ada kisah keteladanan, mungkin dari kisah sahabat-sahabat Nabi terdahulu, bisa kalian cantumkan. Kalau sudah, nanti kalian presentasikan di depan kelas satu persatu. Satu perwakilan, satu kelompok, satu orang. Kelompoknya gimana, Pak? Kelompoknya, karena ini jumlahnya 35 anak, jadi Bapak bagi menjadi 7 kelompok. Satu kelompok 5 anak dan urut absen saja ya, biar mudah. Jadi kelompok 1 itu absen 1 sampai 5. Kelompok 2 itu absen 6 sampai 10 dan seterusnya. Oke, jadi
Bapak kasih waktu 20 menit saja ya. Bapak kasih waktu 20 menit, nggak usah banyak-banyak, nanti langsung saja dikerjakan. Jika sudah, kemudian kita presentasikan, setelah itu kita bahas bersama-sama. Bisa dipahami? Jika ada yang mau bertanya, silakan. Oke, saya rasa, Bapak rasa paham ya? Baik, kalau begitu silakan merumuskan, silakan berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Baik, Bapak rasa sudah paham, silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Bapak kasih waktu 20 menit, nanti dipresentasikan satu persatu. Oke, selamat mengerjakan. Oke, sudah 20 menit. Ini semuanya sudah apa belum ini? Sudah ya? Sudah dong. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke kelompok pertama. Silakan, siapa yang mau mewakili? Oke, bagus sekali dari kelompok 1. Terima kasih yang sudah mempresentasikan. Kita tepuk tangan buat kelompok 1 ya. Oke, langsung saja kita ke kelompok 2. Oke, semua kelompok sudah maju ya, bagus sekali penyampaiannya. Di sini Bapak bisa mengambil kesimpulan bahwa mulai sekarang kita harus bisa membiasakan untuk sikap ikhlas, sabar, dan pemaaf. Karena sikap 3 itu tadi, ikhlas, sabar, dan pemaaf adalah sikap yang dicintai oleh Allah. Jadi dengan kita membiasakan sikap ikhlas, sabar, dan pemaaf, kita bisa lebih dekat dengan Allah dan dijauhkan dari azab, baik itu di dunia maupun di akhirat. Dengan begitu, kita bisa menjalani kehidupan dengan aman, nyaman, tentram, dan damai. Seperti itu. Baik, karena waktunya sudah habis, Bapak akhiri. Sekali lagi saya ingatkan, bagi teman-temannya yang belum bisa bergabung, misal ada yang sakit, izin, atau gangguan sinyal tadi, bisa laporan langsung ke saya, jadi nanti tolong dikabarin. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk pembelajaran hari ini, meluangkan kuotanya, sudah mau on cam, meskipun tadi ada yang belum mandi, nggak apa-apa, Bapak maklumi. Mungkin itu saja. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.